Film ini menceritakan tentang persidangan terhadap 7 orang yang dianggap telah melakukan konspirasi untuk menciptakan kerusuhan pada saat Konvensi Nasional Partai Demokrat pada tahun 1968. Selama persidangan, hakim cenderung menunjukkan sikap berprasangka buruk terhadap terdakwa dan keterangan saksi yang diajukan di muka pengadilan kebanyakan mengandung bias karena mereka semua adalah pegawai pemerintah yang menyamar sebagai demonstran ketika demonstrasi terjadi. Seiring berjalannya plot film, semakin terungkap bahwa sebenarnya penuntutan terhadap ketujuh orang ini didasari oleh motivasi politik, di mana Presiden Nixon merupakan orang yang paranoid terhadap pergerakan sayap kiri, sehingga mereka menuntut ketujuh orang ini. Dan sebelumnya Ramsey Clark yang merupakan jaksa agung Amerika Serikat sebelum Nixon menjabat menolak untuk menuntut kasus ini di hadapan pengadilan karena bukti tidak menunjukkan bahwa ketujuh orang ini memulai kerusuhan. Faktanya, polisilah yang memulai kerusuhan tersebut. Dan John Mitchell punya dendam pribadi atas Ramsey Clark karena Ramsey Clark mengundurkan diri dari kabinet secara tidak hormat. Berapa menit? Sebelum membahas film The Trial of Chicago 7, pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu pengertian hukum tata negara menurut Van Vollenhoven. Ia menjelaskan bahwa HTN ini merupakan hukum yang mengatur masyarakat atas dan masyarakat bawah menurut tingkatannya, yang menentukan wilayah dan penduduknya, serta menentukan badan-badan serta fungsi dan kewenangannya. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri, hukum tata negara Indonesia itu merupakan perangkat hukum baik yang dirumuskan secara tertulis maupun yang berkembang dalam praktik, mencakup organisasi, pembagian kekuasaan, jaminan hak asasi manusia untuk kepentingan mendirikan serta menata dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila. Nah, pembagian kekuasaan tersebut termasuklah di dalamnya juga kekuasaan kehakiman. Nah, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman ini tuh tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memiliki asas-asas kebebasan, meliputi yang pertama, bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya, kemudian bebas dari paksaan, direktif atau rekomendasi dari pihak ekstrajudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Nah, hal tersebut juga dipertegas dan sangat sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yang kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, film yang akan kami angkat yaitu The Trial of Chicago No. 7 ini memiliki aspek-aspek berkenaan dengan hukum tata negara yang dikhususkan kepada kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi hukum tata negara Indonesia terhadap kekuasaan kehakiman pada film The Trial of the Chicago 7. Salah satu contoh yang akan saya ambil adalah di mana terdapat satu terdakwa yang bernama Bobby Seale ingin menjelaskan bahwa ia tidak tergabung dalam kelompok Chicago 7, namun sang hakim menolak untuk mendengarkan penjelasannya dikarenakan sang terdakwa tersebut tidak memiliki perwakilan hukum. Akibat sang terdakwa terus ingin menjelaskan kepada sang hakim sehingga sang hakim pun kesal. Akhirnya sang hakim menyuruh petugas pengadilan untuk mengikat tangan dan menyumpal mulut sang terdakwa. Dalam hal ini, fungsi HTN memiliki pengertian sebagai suatu alat di dalam ketertiban yang berguna di dalam masyarakat itu sendiri. Di dalam kekuasaan kehakiman ini, maka kekuasaan ini merupakan suatu kekuasaan negara di dalam menyelenggarakan peradilan. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Apabila dihubungkan dengan fungsi HTN pada negara Indonesia,
Maka seharusnya di dalam persidangan yang sedang berjalan pada hakikatnya terhadap implementasi dari tugas dan fungsi terhadap kekuasaan kehakiman ini, maka peran yang seharusnya dijalankan hakim pada ruang lingkup peradilan diharuskan dapat melaksanakan penegakan hukum dengan keadilan secara merdeka, independen, dan tanpa adanya pengaruh dari hal lain. Hal ini dipertegas di dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Maka dari itu, terdakwa di dalam film The Trial of the Chicago 7 pada dasarnya memiliki hak guna didampingi oleh penasihat hukum di dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi HTN, yaitu melindungi hak asasi warga negara. Sehingga saat berjalannya persidangan, maka warga negara akan mendapatkan perlindungan hak-hak asasi semestinya, serta menghindari tindakan pemerintah yang semena-mena yang dapat merugikan hak warga negara itu sendiri. Dalam film The Trial of Chicago 7, 7 orang aktivis yang ditangkap menjalani proses persidangan yang tidak adil. Walaupun ketujuh orang ini didampingi oleh pengacara, proses sidang dianggap cacat hukum dan tak berimbang. Mereka berusaha untuk membela diri, namun hakim dinilai tidak kompeten selama persidangan. Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Pengertian hakim terdapat dalam pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum, tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada jurisprudensi dan pendapat ahli hukum atau doktrin. Dengan demikian, bahwa hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Juga hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkaranya. Oke, di sini saya ingin membahas tentang perkara apa yang muncul di dalam film The Trial of the Chicago 7. Apabila kita menonton film tersebut, maka perkara yang jelas timbul yaitu adalah perkara tentang demonstrasi, di mana para demonstran ini melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari ketertiban umum yang membuat anarkis dan melakukan bentrok antara para demonstran tersebut dengan polisi, sehingga Jaksa Agung Federal di sana menginginkan penuntutan atas perilaku para demonstran tersebut agar demonstrasi-demonstrasi hal yang seperti tadi tidak terulang lagi. Oleh karena itu, apabila kita ingin membandingkan perkara di film The Trial of the Chicago 7 dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu maka kita dapat melihat peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu yang pertama mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 28 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang dimana dinyatakan pada pasal 9 ayat 1 bahwa bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, inilah salah satu bentuknya. Kemudian juga diatur lebih jelas yaitu di dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, yang dimana di dalamnya berisikan diantaranya yaitu tentang jenis-jenis demonstrasi yang dilarang, serta sampai sanksi-sanksi yang akan dikenakan apabila melakukan perbuatan-perbuatan anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait asas ius curia novit dan juga asas hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara dengan dalil bahwa tidak adanya hukum atau tidak jelas. Hal ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Karena hakim dianggap mengetahui segala tentang hukum, oleh karena itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili sebuah perkara. Karena walaupun tidak terdapat sebuah hukum yang mengatur atau ketidakjelasan hukum, hakim dapat menciptakan hukum melalui putusannya yang biasa kita sebut sebagai jurisprudensi. Yang mana jurisprudensi itu akan menjadi dasar hukum dan sumber hukum ke depannya. Dalam film The Trial of the Chicago 7,
Hakim Julius Hoffman yang dianggap tahu segala tentang hukum seharusnya dapat bersikap objektif kepada para pihak yang berperkara. Namun pada film tersebut ternyata Hakim Julius Hoffman tidak bisa bersikap secara objektif, melainkan merasa dirinya superpower sehingga menyudutkan salah satu pihak dalam film tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan asas persidangan terbuka umum, yang mana asas ini bertujuan agar persidangan jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat secara umum. Yang mana dalam KUHP diatur bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Nah, dalam film The Trial of the Chicago 7, persidangan sudah dibuka untuk umum yang bertujuan untuk meningkatkan keobjektivitasan dari seorang hakim, yaitu Hakim Julius Hoffman. Namun pada film tersebut Hakim Julius Hoffman tetap tidak bisa berlaku secara objektif. Selanjutnya adalah teori dan asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang antara lain adalah yang pertama, asas kebebasan hakim atau hakim bebas dari intervensi pihak manapun agar dapat bertindak objektif dalam penjatuhan putusan. Dalam film The Trial of the Chicago 7, Hakim Julius Hoffman kerap kali dinilai bertindak subjektif dan memihak sisi pemerintah dengan sikapnya selama persidangan terhadap ketujuh terdakwa, sampai mereka menyebut peradilan tersebut merupakan pengadilan politik. Asas yang kedua adalah asas equality before the law, atau asas mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. Dalam film ini, perlakuan Hakim Hoffman terhadap Bobby Seale sempat dikecam oleh para pengacara dari kedua belah pihak yang menilai bahwa hal tersebut dapat dinilai sebagai hal yang rasis, mengingat ia merupakan satu-satunya pria berkulit hitam di antara semua terdakwa yang ada di persidangan. Yang ketiga adalah asas hakim aktif, yang menunjukkan bahwa hakim berhak bertindak aktif dalam menentukan kebenaran atas suatu perkara. Dalam film ini, dapat dilihat dengan jelas Hakim Hoffman yang bersikap aktif dalam peradilan dalam memeriksa kebenaran yang disampaikan oleh para saksi dan yang dihadirkan oleh kedua belah pihak. The Trial of the Chicago 7 memberikan pelajaran yang penting dalam konteks kekuasaan kehakiman. Ketika lembaga peradilan dan hakimnya sudah tidak netral dan disisipi oleh pihak lain, mustahil untuk bisa mencapai proses peradilan yang adil. Secara konseptual telah ada jaminan independensi bagi hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan-peradilan negara. Namun, perlu didukung dengan semangat bernegara hukum yang demokratis, terutama dari lingkungan badan hukum atau organ kekuasaan negara lainnya. Hak-hak para terdakwa juga perlu dijunjung tinggi selama proses persidangan. Status sebagai terdakwa tidak menghilangkan hak asasi yang dimilikinya. Tiap pihak yang berperkara dan memainkan peran penting dalam suatu proses persidangan wajib saling menghormati dan menghargai.